Tadi pagi siapa yang datangnya lebih awal atau lebih duluan? Saya, Bu. Drama, karena Mas Drama datangnya lebih awal, hari ini kegiatan berdoa bisa dipimpin oleh Mas Drama. Silakan dipimpin berdoa, Mas Drama. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, aku akan dukung. Aku proklamasi, saya berkabung. Pancasila dan negara, kita bersama. Bila kita kamu, aku. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, penanganan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan berbagai pihak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ibu Guru mau ngetes. Kalian masih semangat atau tidak? Tepuk semangat. Nah, sebelum mulai kegiatan pada pagi ini, Bu Guru mau mengulas sedikit tentang sikap kedisiplinan. Tadi kan Mas Drama sudah datang di awal setelahnya Mas Drama. Nah, itu termasuk contoh dari sikap disiplin. Nah, berarti Mas Drama sudah mengatur waktu atau mengelola waktu dengan baik. Ada yang terlambat atau pagi? Tidak ada. Bagus, berarti semua sudah menerapkan sikap disiplin. Selain datang lebih awal ke sekolah, apalagi contoh sikap disiplin? Ayo, siapa yang bisa? Oke, baik. Disiplin dalam belajar. Terus, Drama? Oke. Kalian enggak. Memakai atribut atau seragam sekolah dengan lengkap. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Mbak Winona ya, tadi disiplin dalam belajar. Berarti Mbak Winona sudah bisa mengatur jadwal belajar dengan baik. Pada malam hari Mbak Winona sudah menerapkan kegiatan belajar pukul 7 sampai 8 malam. Nah, itu Mbak Winona berarti sudah menerapkan kedisiplinan dalam belajar. Sehingga Mbak Winona sudah siap menghadapi ujian dan agar dapat meraih nilai yang baik. Jadi kedisiplinan adalah kunci utama atau modal untuk sebuah kesuksesan, untuk meraih sebuah cita-cita. Oke, hari ini Bu Guru akan membagikan lembaran yang berisi materi yang akan dibahas pada hari ini. Dapat kalian simak di halaman pertama. Di situ ada gambar dan lagu nenek moyang. Di sini siapa yang sebelumnya sudah pernah dengar lagu nenek moyangku adalah seorang laut? Yang lainnya? Siapa? Jadi banyak yang sudah tahu ya lagu nenek moyangku. Nah, untuk menambah semangat kalian, coba kita nyanyikan bersama-sama yuk. Nenek moyangku seorang pelaut, bermalu-malu di samudra, menendang ombak tidak takut, menendang badai sudah biasa. Angin bertiup dan berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang selanjutnya di situ ada bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Di sini ada yang mau membantu Bu Guru untuk membaca bacaan tersebut. Angkat tangan yang mau membaca. Bukan pertama saya baca oleh Bapak. Ini saya juga menjadi alat pembantu saya bisa tanggungan dan tentang akal ini tempat di seluruh dunia. Sudah sekitar ada satu dasar tapi isi dari jelajah samudra di seluruh dunia. Masih orang Pak Bersoalnya bisa ganti apa itu? Maka di sini diambil dari tangan seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika sedang belajar lewat posisi panitra yang melihat tetekan kapal di laut. Kemudian yang menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih baru diperbaiki. Sejak saat itu orang dia berpikir dan mendesain kapal semakin rumah dan yang berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas kegunaan tersebut maka orang-orang bilang memberi layar itu dengan nama Pinisi. Terima kasih. Yang Pak tadi siapa yang membaca? Bagaimana silakan? Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan kapal menggunakan alat canggih dan modern. Seluruh kerja kapal terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan buku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan kandungannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Setelah kalian baca bacaan Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia, mulai dari paragraf 1 sampai dengan ada berapa paragraf itu? 10 paragraf. Nah, dapat disimpulkan bahwa Kapal Pinisi adalah kapal layar kebanggaan masyarakat dari Sulawesi Selatan. Konon Pinisi ini berasal dari nama seseorang yang bernama siapa? Pinisi. Dan kapal Pinisi ini adalah kapal istimewa. Mengapa kok kapal ini istimewa? Karena dibuatnya oleh tangan
matangnya para ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Dan dalam proses pembuatannya sampai peluncuran kapal, di situ dilakukan banyak upacara atau ritual yang gunanya untuk mengusir roh jahat dan juga untuk ritual keselamatan. Nah, peluncuran kapal pinisi ini dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Kemudian kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat dan juga melambangkan ke-7 layarnya, yaitu jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, dibalik sekarang. Di sini ada tabel, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Di sini ada yang tahu apa itu yang dinamakan ide pokok? Mbak Ainun, apa ide pokok, Mbak? Topik utama dalam suatu paragraf. Topik utama dalam suatu paragraf, ada lagi yang lainnya? Gagasan utama dalam suatu paragraf. Gagasan utama, oke. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau ide yang mendasari suatu paragraf. Biasanya ide pokok itu adalah kalimat utama yang terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Di sini ada paragraf 1 tadi sudah dibacakan oleh Mbak Farah. Yang pertama, ide pokok dari paragraf pertama apa, Mbak? Kapan yang disediakan kesepakatan layak kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan? Ya, jadi di paragraf pertama kalimat utamanya terletak di mana? Di awal paragraf. Di awal paragraf yang berbunyi kapal pinisi adalah sebuah kapal layak kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, tugas kalian sekarang menentukan ide pokok dan menuliskannya di paragraf kedua sampai dengan paragraf 10. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Jadi, kondisi geografis di Indonesia itu berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari 13.000 pulau tersebut, setiap suku memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada keragaman suku bangsa, kemudian yang kedua keberagaman bahasa, yang ketiga keberagaman religi. Nah, di Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan, di mana di Indonesia terdapat 6 agama. Ada yang tahu 6 agama yang ada di Indonesia apa saja? Islam. Nomor 1, Islam. Gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran dengan negara lain atau luar negeri. Yang pertama ada yang tahu gambar apa? Alat musik keroncong. Musik keroncong. Jadi musik keroncong itu berasal dari mana? Apakah asli dari Indonesia atau percampuran dari luar negeri? Ada yang tahu? Percampuran dari luar negeri karena hasil akulturasi dari budaya Indonesia dengan musik Portugis. Jadi silang atau bintang? Berarti kalian silang di bagian pojok kanan atas. Kemudian yang kedua gambar apa? Reok itu kesenian dari Jawa Timur. Berarti reok asli dari budaya Indonesia. Disilang atau bintang? Yang ketiga, ini gambar apa yang ketiga? Berasal dari daerah mana? Berarti tari kecak merupakan hasil budaya dari Indonesia, asli dari Indonesia di Tenang. Yang terakhir gambar apa ini kesenian? Barongsai dari mana? Tionghoa. Jadi barongsai itu merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia dengan negara lain, yaitu dari etnis Tionghoa. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Jadi wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan jalur udara dan jalur laut. Jadi transportasi apa yang ada di jalur laut? Kapal, laut,
pemilihan presiden itu termasuk pemilihan umum. Terus rapat DPR untuk mengesahkan undang-undang. Terus penetapan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi itu contohnya ya di sekolah, rumah, masyarakat dan bangsa dan negara. Yang terakhir di situ ada soal amatilah perilaku masyarakat di sekitarmu. Jadi bagaimanakah sikap orang-orang di sekitarmu terhadap pelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Di situ yang pertama ada seni tari. Nah, di sekitarmu seni tari itu perilaku masyarakatnya gimana? Apakah kondisinya peduli, kurang peduli atau tidak peduli? Peduli. Contohnya seni tari yang ada di masyarakat sekarang apa sih yang masih lestari? Seni tari apa? Seni tari jalanan kuda lumping. Masih ada ya berarti ya? Berarti masyarakatnya masih peduli di centang yang kolom peduli. Yang kedua seni musik, yang ketiga seni rupa, dan yang keempat seni drama atau pertunjukan, dan yang terakhir seni sastra. Nah itu kalian centang gimana? Peduli, kurang peduli atau tidak peduli? Nah dari hasil pembelajaran hari ini ada yang tahu kesimpulan atau materi apa saja yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama tadi kita mempelajari apa? Yang kedua menyanyi lagu nenek moyang. Yang ketiga Geografis Indonesia sebagai negara maritim. geografis Indonesia dan negara maritim. Kemudian lagi kesenian yang ada di Indonesia yang merupakan budaya asli atau pencampuran dari negara lain. Yang kelima Mencari kegiatan mencari bandara. menentukan atau menuliskan nama-nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi memberikan contoh sikap pengambilan keputusan bersama. Jadi yang pertama tadi ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau ide yang mendasari sebuah paragraf. Kemudian tadi kita ulas juga kesenian asli dari budaya Indonesia. Terus kita juga sudah menuliskan nama-nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia juga. Nah, dari materi yang guru sampaikan tadi mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Ani, ya apa yang mau ditanyakan Ani? Seni tari yang ada di Jawa Timur itu banyak ya. Salah satunya tari remong, terus tari kecak di Bali. Tari bukan tari Pandalungan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Di halaman terakhir lembar tadi kalian buka. Kerjasama dengan orang tua. Jadi diskusikan bersama orang tua kalian. Kemudian amati dan catatlah kesenian tradisional, adat istiadat dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Dari PR yang Bu kasih tadi ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Untuk kegiatan berdoa bisa dipimpin oleh Mas Aldo. Ayo dipimpin Mas. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Balafin al-insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan pada hari ini bisa diakhiri, hati-hati di jalan, bukunya bisa dimasukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.